Pentolan honorer K2 Asmaron Batubara menyatakan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah mengalihkan tenaga non-ASN ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Alasannya, pengabdian honorer K2 rata minimal 18 tahun itu diganti dengan status pegawai kontrak. Bagi honorer K2 tenaga administrasi di Dinas Kesehatan Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara itu, kebijakan P3K hanya untuk membuang mereka. Memangnya ada yang menjamin kalau habis kontrak, maka kontraknya tetap diperpanjang, kata Asmaron. Dia menilai program P3K secara tidak langsung memudahkan langkah pemerintah membuang honorer K2. Sebab, tidak ada jaminan bahwa ketika seorang P3K menyelesaikan masa kontraknya akan tetap dipertahankan. Sudah rahasia umum itu, kalau pejabat pembina kepegawaian PPK tidak suka dengan pegawainya, maka akan disingkirkan, ujarnya. Dia mencontohkan pejabat-pejabat Pemda yang dinonjokkan oleh PPK. Pejabat karir PNS saja disingkirkan PPK, apalagi P3K yang hanya pegawai kontrak. Atas dasar itulah Asmaron mengaku tidak sreg dengan kebijakan P3K. Dia pun mempertanyakan mengapa pemerintah tidak mengalihkan saja honorer K2 ke PNS, karena melihat usia banyak yang tidak berhak mendapatkan pensiun lagi. Artinya, sama seperti P3K tanpa pensiun. Kalau kami diangkat PNS enggak akan dapat pensiun, kok, karena usia kami sudah kadung tua. Namun, saya lebih pilih PNS, karena statusnya jelas, bukan kontrak, katanya. Asmaron menambahkan P3K 2019 dan 2021 juga tidak sesejahtera yang digembar-gemborkan pemerintah. Hanya segelintir yang bisa menikmati perubahan kesejahteraan. Itu sebabnya dia menilai kebijakan P3K tidak manusiawi. P3K bahkan bisa dicampakkan sesuka pemerintah. Bayangkan, kata Asmaron, kontrak 2 tahun. Habis kontrak tidak diperpanjang. Bapak, Ibu honorer K2 setuju pengabdian 18 tahun diganti 2 tahun. Siapa yang bisa menjamin kontraknya diperpanjang setelah habis kontrak, serunya. Walaupun bekerja 24 jam dalam 1 hari, tambahnya, kalau PPK tetap tidak ingin memperpanjang kontrak, kemana tempat mengadu? Ini kelemahan P3K yang sangat merugikan honorer K2 karena tidak ada jaminan hukumnya kontrak P3K tetap diperpanjang. Pemerintah memutuskan menyelesaikan honorer dengan perekrutan P3K secara besar-besaran sejak 2021. Sayangnya dalam perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, yang difokuskan hanya guru dan tenaga kesehatan, nakes. Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Provinsi Jambi Amaden mengatakan kebijakan pemerintah yang merekrut guru dan nakes, membuat tenaga teknis administrasi merasa dianaktirikan. Dia menilai tidak ada regulasi yang berpihak kepada honorer tenaga teknis administrasi. Honorer K2 tenaga teknis administrasi mau diapakan? Jangan dianggap golongan kelas 2, kata Amaden. Dia kemudian memaparkan 6 masalah besar honorer K2 yang seharusnya diselesaikan pemerintah, yaitu 1. Sejak pengumuman dan pendaftaran P3K 2022 dibuka tanggal 31 Oktober banyak honorer K2 tidak bisa mendaftar. Pasalnya, berdasarkan data pokok pendidikan, Dapodik, sekolah tidak linier dan tidak memenuhi jam mengajar 24 jam khusus guru bidang studi. Sementara, kata Amaden, honorer K2 ini produk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Honorer K2 masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan bekerja tanpa putus sampai saat ini. 2. Untuk penyelesaian honorer K2 pada 2022 per 2023, seharusnya cukup dengan database BKN, bukan berpedoman Dapodik. Selain itu, dilihat juga masa pengabdian, karena rata-rata honorer K2 telah mengabdi di atas 17 tahun.
Banyak yang usianya sudah mendekati pensiun. Sementara, guru tidak tetap GTT, rata-rata banyak yang mengajar tidak linier dengan ijazahnya. 3. Sekitar 200.000 honorer K2 tenaga teknis administrasi yang masuk database seharusnya diangkat langsung. Mereka cukup diseleksi administrasi, karena saat ini banyak yang mulai dirumahkan pemerintah daerah. Ini sebagai imbas dari kebijakan penghapusan honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Jika pemerintah beritikat baik, maka selesaikan dahulu honorer K2, baru kategori lainnya. 4. Banyak honorer K2 yang tersingkir dalam rekrutmen P3K. Itu karena formasinya tidak sesuai dengan jabatan mereka. Ada sekolah formasi untuk honorer K2 tersedia, tetapi karena Dapodik tidak sinkron, akhirnya gagal mendaftar. Seharusnya pemerintah menyelesaikan honorer K2 sampai 2023 dengan memberikan kemudahan. Dia mencontohkan, honorer K2 di SMPN 3 Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi, sejak 2004 formasinya tidak dibuka. Di sekolah yang tidak ada honorer K2 ada formasi pengabdian sudah hampir 19 tahun, usia kritis hampir pensiun, seharusnya pemerintah pusat memberikan afirmasi khusus untuk honorer K2 Indonesia. 5. Formasi P3K 2022 khusus honorer K2 makin menipis untuk masuk seleksi. Sebaliknya untuk honorer baru dengan masa kerja di bawah 3 tahun peluangnya makin besar. Honorer K2 mau dibuang kemana? Rata-rata mereka sudah memiliki surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM. Pengabdian mereka belasan tahun tidak diapresiasi. Honorer K2 hanya dianggap sebagai pembantu PNS. Menyakitkan sekali, abis manis sepah dibuang. Tolong berikan kami keadilan, tuntaskan honorer K2, pungkas Amaden. Guru lulus PG tanpa formasi P3K 2022 jangan berputus asa. Pasalnya, akan ada kejutan dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, Nadiem Makarim untuk para guru honorer. Menurut pelaksana tugas PIT, Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan, GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani, Mas Nadiem, sapaan akrab Nadiem Makarim menginginkan agar pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K dari guru honorer dituntaskan pada 2023. Artinya, guru honorer termasuk lulus passing grade PG, hasil seleksi P3K 2021 akan tetap diperjuangkan mendapatkan kebijakan khusus dalam pengangkatan P3K. Tentunya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Mas Menteri Nadiem menargetkan 2023 selesai semua P3K dari guru honorer, makanya akan ada regulasi baru lagi untuk 2023, kata Nunuk Suryani. Dia menegaskan Menteri Nadiem sangat berniat menuntaskan masalah guru honorer. Tahun ini, dari 193.954 guru lulus PG, sebanyak 127 ribuan sudah pasti diangkat menjadi P3K. Namun, masih tersisa sekitar 55.000 yang belum mendapatkan formasi. Masalah itu, lanjutnya, menjadi bahan pemikiran pemerintah. Pasalnya, keberadaan 55.000 guru tersebut karena dua alasan. Pertama, pemerintah daerah tidak mengusulkan formasi sesuai jumlah guru lulus PG. Kedua, guru di mata pelajaran, mapel tertentu jumlahnya berlebihan. Bagi daerah yang belum mengusulkan formasi P3K secara maksimal, Kemendikbudristek terus berupaya melakukan pendekatan agar Pemda mau mengusulkan. Kuota yang disiapkan pemerintah pusat sudah maksimal, tetapi Pemda tetap jadi penentu, ucapnya. Nunuk pun mengimbau para guru lulus PG tanpa formasi untuk tidak patah semangat. Pemerintah tengah membahas solusi tepat untuk penuntasannya. Target pemerintah 2023 semua selesai, sehingga pada 2024 proses rekrutmen calon aparatur sipil negara,
baik CPNS maupun P3K akan sesuai ketentuan UU ASN. Mulai 2024 rekrutmen ASN hanya untuk guru yang memiliki sertifikat pendidik atau lulusan pendidikan profesi guru PPG, tegas Nunuk Suryani.